Oke Sobat RFM, sekarang kita sudah masuki di sesi OTW, obrolan tentang wanita. Dan pagi hari ini, di hari Jumat ini kita ngobrol bersama dengan teman-teman dari Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto. Ini sudah hadir di studio bersama dengan saya, ada Bapak Dr. Andes Muhtar Zaini, BSCMkes ya, Kepala Bidang Peningkatan Kesehatan Masyarakat. Selamat pagi Bapak Muhtar. Selamat pagi. Iya, kabarnya gimana Pak? Sehat? Baik, alhamdulillah. Saya dulu sudah pernah ketemu, udah berapa tahun ya kita nggak ketemu ya Pak ya? Oh, enggak Oh. lah. Nggak sampai bertahun-tahun. Ada 10 tahun kayaknya Pak loh. Malah lebay ini ya. Oke Pak Muhtar, selamat datang di RFM kembali ya Pak ya. Oke, di sebelahnya ini saya sapa ada Ibu Triana Yuliastuti SKM MMkes, betul ya? Iya betul. Oke, Kepala Seksi Penyuluhan Kesehatan. Betul nggih? Iya betul. Kabarnya baik juga Ibu Triana? Alhamdulillah baik Mbak Ana. Kalau Ibu Triana saya baru kali ini ngobrol-ngobrol gini ya Bu ya. Iya. Kalau kemarin di luar cuma sok-sok kenal, sok dekat gitu aja. Iya, Kalau betul. saya Hana, SKSD Sobat R biasa ya. Apa itu Oke. SKSD? Sok kenal, sok dekat Pak. Oh gitu. Jangan sampai yang ingat lama dulu Pak ya. Itu. Oke deh, Sobat RFM, kita ngobrol untuk pagi hari ini adalah temanya gaya hidup sehat. Nah, ini buat Sobat RFM mungkin kita sering ya mendengar bahwa bagaimana untuk menjaga kesehatan, salah satunya adalah dengan gaya hidup sehat. Gaya hidup sehat. Gaya hidup sehat itu sebenarnya apa sih? Nah, ini kita langsung aja tanya ya. Gaya hidup sehat itu apa sih? Bu Triana atau Pak Muhtar ini yang akan menjelaskan? Triana saja. Oh, Bu Triana saja, monggo. Jadi gaya hidup sehat itu adalah kebiasaan seseorang untuk menerapkan kehidupan hidup yang sehat dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian juga menghindari kebiasaan yang dapat mengganggu kesehatan. Nah, ini bisa disebutkan kebiasaan mengganggu kesehatan itu gimana? Sesuatu apa hal yang sehat yang baik dilakukan itu seperti apa nih contohnya? Iya. Jadi kalau kita berbicara tentang gaya hidup sehat itu ada 3 hal ya. Yang pertama adalah tentang makanan. Jadi kita harus memperhatikan makanan yang kita konsumsi sehari-hari. Jadi berkaitan dengan kebiasaan makan yang seimbang. Yang Ya, seimbang yang dalam seimbang. artian mengandung Ya, zat gizinya seimbang. Jadi beragam juga, kemudian bergizi, kemudian juga seimbang. Jadi jangan sampai kelebihan, jangan sampai kekurangan. Ya. gitu ya. Kemudian yang kedua adalah makanan sehat itu juga kalau bisa yang rendah lemak, tinggi serat. Gitu ya. Oke, yang contohnya apa nih makanan yang tinggi dengan serat? Yang tinggi serat berarti kan kita harus memperbanyak asupan buah dan sayuran itu Mbak Ana ya. Seperti itu ya. Oke. Kemudian lemak, terutama lemak dari hewani ya, yang itu banyak mengandung kolesterol, itu harus sudah kita kurangi. Ya. Enak itu soalnya Bu Iya, Triana. bener. Habis olahraga Jumat gini bekal-bekal, ayo ngebakso yuk gitu ya. Beli daging Lamongan yuk. Jadi kita kalau makan tuh jangan hanya berpikir ya si penting enak, si penting gurih, lezat gitu ya. Tapi kita juga harus mempertimbangkan itu. Jadi kalau bisa lemak itu sudah mungkin sudah kita kurangi. Terutama kalau kita usianya sudah mulai 20-an ke atas itu ya. 20, 30 itu Sudah mulai hati-hati ya. ya. Sudah mulai hati-hati. Ya. Sudah mulai terasa ketika usia berapa sih kita kalau menerapkan bahwa oh ternyata gaya hidup saya kemarin tuh nggak sehat. Itu biasanya yang ada rata-rata usia berapa nih? Sudah mulai bisa dirasakan dampaknya di badan itu. Iya. Jadi sebetulnya kebiasaan sehat mulai makan tinggi serat itu harusnya memang sejak dini, sejak balita itu kalau bisa anak itu sudah dibiasakan untuk banyak mengkonsumsi sayur, buah, juga protein juga harus diperhatikan. Jadi sebetulnya nggak nunggu kita harus tua dulu, mungkin umur 50 tahun baru mengurangi. Kalau bisa sedari dini itu sudah mulai gitu ya. Ya ini biasanya soalnya saya rasakan. Oh, aku jek enom kok. Gak apa-apa malah sate gulai. Oh iya, mari apa meneh? Wah, kan lagi apalagi habis ini kan ini apa ya? Ramadan, Lebaran. Tambah tawuran mangane ya. Nah, sekarang kan banyak anak yang masih kecil ya, masih kecil sudah kena penyakit yang enggak. Jadi betul kata Mbak Tri. Jadi sejak mulai dini dibiasakan untuk makanan-makanan yang seimbang. Kalau dulu ada 4 sehat 5 sempurna, sekarang ini makanan seimbang. Jadi seimbang artinya seimbang sesuai dengan aktivitas yang dilakukan.
Jadi makan yang sekarang saya sudah makan mungkin tidak sama dengan mereka yang bekerja keras gitu ya. Oke, Iya, jadi kalau saya sesuaikan dengan makan seperti kebutuhan mereka, ya. iya, namanya nggak seimbang gitu. Jadi istilah 4 sehat 5 sempurna yang dulu didengung-dengar sekarang menjadi makanan Makanan seimbang. seimbang. Oke, terdiri dari apanya? Nggak jauh beda dengan 4 sehat 5 sempurna. Kalau dulu ada 5 sempurnanya kan pakai susu. Susu, Ya, kalau sekarang seperti saya ini minum susu terus-terusan ya. Iya. Iya. Jadi yang seimbang gitu. Oke. Ini apa sih Pak akibatnya kalau kita nggak melakukan gaya hidup sehat Pak? Ya tentu nggak sehat. Itu ya, Iya. jelas ya. Jadi hidup itu gaya hidup sehat ya, namanya gaya. Berarti untuk bisa hidup sehat harus bergaya gitu loh gampangnya. Like kakek gaya ya Bu. Jadi begini Mbak Ana, kalau bisa untuk kebiasaan hidup sehat itu sudah jadi lifestyle gitu. Nah, ini kan. Sudah jadi kebiasaan. Jadi kita melakukan itu sudah tidak canggung, sudah itu memang kebiasaan kita, sudah lifestyle kita gitu. Oke, mungkin Ya. untuk mengawali agak susah kali ya. Iya. Kalau kita lihat memang sekarang banyak juga artis-artis yang sudah memberikan inspirasi juga untuk gaya hidup sehat, misalkan mengkonsumsi makanan organik ya kan, Iya. seperti itu. Ini kalau di Mojokerto sendiri kayak gimana nih untuk melihat lifestyle orang Mojokerto tentang gaya hidup sehat ini sudah termasuk begitu respon atau gimana nih Pak? Oh ya, masih macam-macam ya. Mereka yang mengerti, tidak hanya mengerti tapi sadar ya. Banyak orang mengerti tapi tidak melakukan ya. Jadi mereka yang sadar tentang gaya hidup sehat tentu mereka melakukan itu. Tetapi bagi mereka yang walaupun ngerti ya, banyak itu kejadian ya. Ada seorang dokter misalnya ya, sudah tahu kalau makan malam itu maksimal ya 2 jam sebelum tidur. Tapi kenyataan ya ada dokter yang mau tidur sih makan katanya. Lapar ya? Iya Gila. lapar. Bahkan ada yang telepon istrinya itu. Saya diceritanya ada dokter itu spesialis lagi. Ya. Mau pulang itu telepon istrinya. Ya di rumah ada makan apa? Waduh menjelang tidur itu minta makan. Nah, ini kan tidak boleh sebetulnya ya. Jadi paling nggak 2 jam sebelum 2 jam tidur sebelum ya tidur. dikosongkan lah. Istilahnya perut nggak diisi lagi lah kayak gitu jadi ya. gaya hidup sehat ini sepertinya belum banyak dilakukan ya. Oleh karena itu melalui media ini kita mengajak masyarakat untuk melakukan gaya hidup sehat. Oke. Ya, kalau tadi ada pertanyaan apa akibatnya? Kalau akibat nggak hidup sehat itu ya banyak ya, jantung misalnya, tekanan darah jadi tinggi. Tadi dikatakan Mbak Tri, kalau banyak makan lemak ya otomatis ya pembuluh darah itu kan darah mengalir lewat pembuluh darah kan. Nah kalau itu banyak tersumbat tentu menjadi tekanan darah tinggi. Oke. Kemudian ada stroke ya, ini akibat dari itu tadi penyumbatan pembuluh darah. Jangan dikira pembuluh darah kita ini besar-besar, kecil-kecil. Bahkan kalau disambung pembuluh darah manusia itu dari ujung Jawa Barat dari Anyer sampai Penarukan itu kalau disambung. Jadi saking kecilnya. Itu satu orang gitu ya? Iya satu orang. Ya itu yang perlu dijaga. Ya. Kadang banyak penyakit yang diakibatkan karena darah tidak mengalir sempurna di tempat itu. Gitu ya. Kemudian bisa timbul kanker ya. Sekarang penyakit kanker kan nggak kayak dulu. Zaman saya kecil dulu jarang orang sakit kanker. Sekarang 1001 ya dulu ya Pak ya? Iya, sekarang banyak. 1003 ya Pak ya? Loh. Banyak sekarang ya. Kemudian kencing manis, kemudian sambutan paru ya. Kemudian kegemukan ya. Radang sendi, keropos tulang. Bahkan sekarang banyak orang cuci darah. Ya, betul kan? Cuci darah karena biasanya tuh mengalami kebiasaan makan yang gagal tidak ginjal. benar. Gagal ginjal ya. Salah satu fungsi ginjal itu untuk mencuci darah. Kalau ginjalnya sudah tidak sempurna untuk bekerja, otomatis darahnya dicuci di luar. Oke. Sekarang tidak hanya orang yang sudah tua, ya, bahkan yang masih remaja-remaja cuci darah. Itu karena makanan yang beredar saat ini itu banyak yang tidak sehat. Harus hati-hati itu. Oke, iya. Jadi paling nggak kita istilahnya kita memahami gaya hidup sehat itu seperti apa ya kan. Tapi mungkin di sini adalah yang perlu kita tanamkan lagi adalah bagaimana kita menjadikan ini adalah sebuah kebiasaan gitu. Karena kita tahu tapi untuk melakukannya alah wis tah iki nganu lesu bengi-bengi wis bapak makan aja. Enggak boleh makanan yang berlemak loh. Ini enak udah makan aja gitu. Iya. Ada istilah yang mengatakan banyak orang mengorbankan mengorbankan kesehatannya. Jadi merasa saya masih sehat, korbankan kesehatannya. Tetapi pada saat sakit
banyak orang mengorbankan uangnya, ya, uangnya untuk sehatnya. Nah, itu biasanya. Iya, orang-orang kan suka sembrono sekarang ini. Geng. Misalnya merasa, saya sehat kok masih. Waduh, saya masih Makan sehat apa, gemuk tak kayak makan. gini kok. Wah. Sekarang masih gagah saya, wah. Tapi kita nggak tahu lagi 3 tahun ke depan atau 5 tahun ke depan. Aduh, nggak tahu lagi deh Sobat R ya. Tapi kalau kita bisa mulai dari sekarang untuk komit dengan gaya hidup sehat, insya Allah segala macam hal yang tidak kita inginkan yang mengganggu kesehatan ini terjauh ya Pak ya. Sobat RFM kembali lagi ngobrol bersama dengan Bapak Mukhtar dan Ibu Triana. Oke Pak, kalau tadi kan saya sempat tanya, ini apa akibatnya kalau kita tidak tidak bergaya hidup sehat, itu tadi kan sudah disebutkan ya pasti nggak sehat gitu. Nah, terus manfaatnya kalau kita gaya hidup sehat, pasti jawabannya nanti Pak Mukhtar ya, kita nanti sehat gitu. Nah, apa nih sih Mbak? Apa aja yang kita dapatkan kalau kita ini gaya hidup sehat gitu? Kalau kita melakukan gaya hidup sehat, ya, artinya rutin ya. Kalau sudah jadi gaya itu kan otomatis rutin, ya. Itu tubuh jadi lebih sehat, ya, dan tidak mudah sakit. Ya. Saya kira hampir semua orang tidak kepingin sakit kan? Iya. Ya. Pilek aja sedikit gitu, aduh, udah ngerasa terganggu gitu kan ya. Jadi orang itu baru tahu kalau sehat itu enak, itu pada saat sakit, ya. Pada saat sakit panas saja ya, itu rasanya ya Allah, ternyata sehat itu enak gitu loh. Makanya kalau kita pas sehat, jangan sembrono, ya, lakukan gaya hidup sehat ya. Okay. Kemudian yang kedua, ya, aktivitas ya sehari-hari jadi lebih lancar karena kita sehat gitu loh. Kalau kita sakit kan, katakan tangan kita yang satu sakit misalnya ya, mau melakukan kegiatan apa kan nggak enak gitu ya. Jadi pada saat kita sehat ya, kita bisa melakukan kegiatan apa saja ya. Yang tentu dengan adanya kita sehat, kita lebih produktif kan gitu ya. Ya. Betul. Kemudian yang keempat ya, terhindar dari berbagai macam penyakit ya, seperti jantung, tekanan darah tinggi, stroke, diabetes ya, paru-paru kronis dan keropos tulang ya. Akhir-akhir ini penyakit-penyakit itu kan aneh-aneh, ya, aneh-aneh. Itu disebabkan karena gaya hidup yang tidak sehat, ya. Makanya kenapa sekarang kita melihat usia produktif tapi sudah kena yang namanya diabetes, gagal ginjal, kayak gitu 20, ya. gagal ginjal, coba bayangkan. Zaman dulu enggak ada. Ya. Dulu paling wis ngeluh-ngeluh gitu aja ya Pak ya. Kalau orang dulu ngeluh paling enggak punya uang. Nah, terus dikasih suaminya pulang bawa uang, bawa beras, sudah ngeluhnya hilang gitu. Oke Pak, ini namanya sudah dia bergabung, kita coba angkat telepon dulu ya Pak ya. Halo, selamat pagi. Halo. Iya, selamat pagi. Iya, dengan siapa di mana ini? Dengan Michael. Oh, Mas Michael. Iya. Oke, silakan Mas Michael. Mau tanya apa ini sama? Mau tanya tentang makanan. Kalau kita makan tiap hari 3 hari ya teratur, pagi, siang, sore. Mana kalau kita merasa lapar makan, kalau kita belum lapar kita nggak makan. Itu maksudnya Mbak ya. Jadi kalau kita belum lapar tidak makan, walaupun 1 hari nggak makan, belum merasa lapar tapi kita nggak makan. Jadi ini kita istilahnya nggak mengikuti pakemnya yang 3 kali sehari itu tadi ya. Jadi makannya ya nunggu lapar dulu gitu ya. Ada yang katakan kalau kita belum lapar gitu. Oke. Nah, yang ditanyakan apakah ini bagus atau gimana gitu? Kesehatan mana? Pola hidup kesehatan mana? Dengan makan 1-3 kali ya. Dan kalau kita belum merasa lapar kita nggak makan, tapi kalau kita makan merasa lapar kita makan. Jadi kalau kita merasa lapar artinya 5 kali kita makan 5 kali. Oke, jadi sehat. Oke, jadi sehat mana gitu ya? Makan teratur 3 kali sama yang makan nunggu lapar dulu. Oke. Waduh, ini kok geragap-geragap gini ya suaranya ya Mas ya? Oke, itu yang ditanyakan jadi lebih sehat mana gitu ya? Waalaikumsalam, terima kasih Mas. Ini nggak tahu teleponnya paling di atas genteng paling Pak ya. Di awang-awang mungkin. Iya kali ya. Oke, ini makan kan memang pakemnya itu 3 kali sehari ya.
khusus untuk saya sih 5 kali sehari sebenarnya Sobat R. Nah, ini gimana? Sehat mana dengan makan tidak akan makan dulu kalau nggak merasa lapar? Ini Kalau kayak gimana Bu? ya kalau kebiasaan makan tuh memang kan pakemnya di Indonesia itu kan tiga kali sehari ya. Ada sarapan, makan siang, sama makan malam biasanya. Nah, kalau misalnya ada orang yang kebiasaannya itu dia itu baru makan kalau lapar ya, memang seperti anjurannya Rasulullah ya. Betul. Berhentilah sebelum kenyang gitu ya, makanlah makan sebelum ketika lapar. Itu memang nggak salah. Jadi sebetulnya sama-sama sehatnya. Yang penting tubuh seseorang itu sudah terbiasa dengan cara seperti itu. Kalau misalnya dia biasanya 3 kali makan, kemudian sehari cuma 2 kali, itu kadang-kadang lemes karena dia tidak terbiasa. Jadi tubuh itu sebetulnya kan membiasakan dengan biasa asupan yang kita terima. Kalau misalnya biasa orang ini biasa puasa, tentu dia metabolismenya diperlambat, jadi kayak diirit-irit gitu. Jadi sama sehatnya, enggak ada salahnya. Yang penting ya itu tadi makannya beragam, bergizi, seimbang, kemudian aman ya. Jadi dari segi kalori sudah mencukupi. Jadi dalam satu hari itu kan orang biasanya sekitar 2000 kalori gitu ya. Jadi ya itu dipenuhi. Mungkin porsinya dibagi jadi 2 porsi aja. 2 kali makan nggak apa-apa. Dimampatkan ya, tapi sak gunung pas makannya. Enggak juga seperti itu ya Pak ya. Ini gimana dengan makan ya 3 kali kan pakemnya seperti itu. Tapi karena mungkin karena kesibukan dan lain sebagainya, akhirnya kita cuma bisa makan sehari 2 kali, atau mungkin saking nggak sempetnya cuma sekali tapi porsinya banyak. Itu sebenarnya sehat nggak sih Pak? Jadi betul kata Mbak Tri tadi. Istilahnya apa ya, balas dendam aku mau mangan balas dendam iki yo. Itu ya. Iki apa aku sakjane 3 kali makane wis iki berarti 3 piring iki kok bolak-balik gimana tuh Pak? Jadi begini ya. Betul kata Mbak Tri tadi ya. Bahwa pola makan itu ya masing-masing orang tidak sama. Ada yang bisa sehari makan 2 kali. Ya, ada yang bisa sekali. Ya, bahkan ada yang 3 kali, ya seperti Mbak Ana katanya 5 kali. Iya, ya. Pak. Itu kalau jadi pagi, jadi 2 kali. Pagi setengah siang, setengah sore, sore malam gitu Pak. Enggak malam-malam bangun sekalian ya makan itu. Gimana tuh? Asal kebutuhan kalori tubuh terpenuhi. Ya. Cuma begini ya, secara biologis ya manusia kebiasaan makan misalnya, saya setiap makan jam 7. Pada jam 7 itu asam lambung keluar. Ya. Asam lambung itu fungsinya untuk menghancurkan makanan ya, dan asam lambung itu keras ya, keras ya. Andai kata ini kertas ini dicelupkan di asam lambung, terbakar dia. Jadi dia untuk menghancurkan makanan ya, itu keluarnya di dalam lambung ya. Lambung itu tebel ya, tebel sekali lambung itu ya. Kalau misalnya jam 7 biasa makan, asam lambung akan keluar jam 7 gitu. Kemudian nanti siang makan lagi jam 1, asam lambung biasa keluar jam 1 ya. Kemudian malam biasa keluar jam 7, ya jam 7 keluar. Nah, kalau dirubah pola makannya ya seperti puasa ini ya, menjelang Ramadan kan ini ya. Kalau kita puasa ya, kita akan rubah pola makannya ya. Biasanya makan jam 7 ya, jam 3 sahur ya. Awal-awal asam lambung belum terbiasa ya. Mereka dirangsang dengan adanya makanan, mereka nanti otomatis akan keluar jam 3 ya. Makanya orang yang sudah biasa puasa disuruh ndak puasa ndak enak gitu loh. Kalau kita pas hari raya ya, rasanya kok nggak kepingin makan ya, karena asam lambung ndak keluar ya. Rasa lapar itu timbul kalau asam lambung ini keluar. Gitu loh. Lapar. Waduh, ya. saya jadi berarti saya udah tahu Sobat R kenapa saya sering lapar tuh, berarti asam lambung saya itu sering keluar Sobat R ya. Iya, sinyal lapar. Jadi tergantung pola makannya. Kalau makannya sehari sekali, biasa sekali ya, dan itu bisa untuk tubuhnya ya, beda orang beda ya. Ya enggak apa-apa ya. Cuma masalahnya sekarang kalau makan itu enggak teratur ya. Sekarang makan pagi ya. Besok pagi enggak makan ya. Asam lambung ini bingung ya. Saya ini harus keluar kapan. Jadi gitu asam lambungnya itu galau gitu ya istilahnya ya. Jadi tubuh kita ini enggak makan. Tubuh kita ini diciptakan oleh Allah itu dalam kondisi yang pinter ya. Semuanya bekerja sesuai dengan aturan ya. Pada saat waktunya makan jam 7 ya, biasa makan, terus gak makan ya, rasanya kan lapar, terus melilit-melilit gitu ya. Asam lambung ini keluar ya, akhirnya
karena tidak ada makanan ya, karena keras dia, akhirnya melukai lambung. Ya, dan akhirnya kadang yang emah itu, nah gitu kayak loh. gitu mahnya itu Iya, yang kena jadi ya. rutin, kalau biasa rutin jam 12 ya jam 12 ya. Jangan dirubah-rubah. Ya, saiki jam 12. Meneh-meneh jam 4 ya. Itu yang biasa kena asam lambung. Oke. Sekarang penderita asam lambung itu banyak ya. Jadi jadwal Banyak makannya tuh zigzag gitu loh Iya, ya. wis. Kadang tetap sak ya. sire dhewe, jam mari jam 7 mangan, jam 09.00 ono pangan, pangan Iya, meneh. iya. Asam lambungnya bingung. Mumpung ono gratisan lagi. Makan lagi. Eman ya. Terus kemudian tentang itu tadi yang dimakan banyak-banyak tadi ya. Ya, memang lambung itu kalau bisa ditiup melenduk bisa mau melenduk dia ya. Tapi ada batasnya gitu loh. Kalau terlalu banyak makan ya, pernah Mbak Ana, pernah. Pernah banyak Ya, makan, Pak? rasanya sampai penuh ya, sampai menekan ke atas ya, Itu pernah ya. apa namanya itu kadang kalau Warken bahasa gitu Jawane itu Besesek ya. Ya. sampai kadang di kerombe Nah, entong dikerombe gitu kan. Iya. Padahal emang pengaruh nih Pak di entong Ya, bisa kan ini. didukno gitu loh, didukno itu loh. Iya, Biar iya. nggak menekan ini kan rongga dada toh. Dada di atasnya ada jantung, ada paru-paru toh. Kalau itu tertekan oleh makanan ya itu tadi nggak enak rasanya gitu loh. Jadi kata Rasulullah, berhentilah sebelum kenyang dan makanlah pada saat lapar. Lapar. Jadi ini gak lapar ojo mangan ae, koncone diumani gitu loh. Eman, Pak. Oke, jadi Saya pernah ngomong begini sama seorang pejabat. Ya Mas, seorang wakil bupati, saya bilang gini, "Pak, saya kalau mengangkat pejabat tak ajak makan." Loh, kok iso ngono? Gampang Pak, dari segi makan kelihatan orang itu serakah enggak. Nek wong ketok serakah wis gak usah dadi pejabat entek duit gitu loh. Waduh, kayaknya saya harus menghindari kalau ditraktir Pak Muhtar ya. Nanti daripada saya Coba diterawang sama kita- Pak Muhtar ya. Perhatikan kalau kita makan bersama ya, yang dapat duluan ya, gak ndelok koncone mburi, ono pitik joko kok mabes sampe mundung-mundung. Tapi kiri wong kok cek serakah srek, mbok delok liyane iki lho, sakmene wis kewareken, ya gitu loh. Iya. Dari segi pola makan. Oke, jadi untuk Cak Michael tadi, Mas Michael, nggak apa-apa ya makan seperti itu ya, Iya, tidak pada apa-apa. saat Tidak ini apa-apa. lapar ya. Pokoknya seimbang aja makanannya. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Iya, pagi Mas Yusuf. Kok tahu sih? Ya tahu lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Mas Yusuf. Iya, ini mau tanya soal pola hidup nih. Nggih, gaya hidup sehat. Mau mengatakan gaya pola Ya wis kakek gaya kok ta, Pak. Kakek Kemletean pola, kok Pak. ya. Lah itu nek gaya bahasa nek pola nek bagian pola. Iya, pola tok ya. Pola hidup sehat. Kan saya tinggi badannya 176 gitu ya. Gurih. Berat badannya sekitar 85-90. Untuk asupan kalori dan sebagainya itu bagusnya seperti apa gitu dengan postur tubuh yang sekian, karena kata orang kan kalau badannya besar itu energi atau yang dikeluarkan juga besar tapi yang dimasukkan juga banyak kan gitu. Itu seperti apa, dan sekitar 2 bulan ini saya rutin kan, alhamdulillah ini untuk berpuasa gitu kan, puasa Daud yang sehari puasa, sehari tidak sehari puasa, tapi nggak pakai sahur, buka puasa tok sekali gitu. Apakah itu termasuk bagus? Bukan untuk kesehatan seperti itu. Oke, gitu Iya, ya. gitu aja buat Mbak Hana. Salam podo-podo. Salam apa? Salam podo-podo. Podo-podo. Iya, kita kan Podo-podo sama. nemune maksudnya. Gak Kita kan, enak Ren. iya kita kan sama. Iya, wis. Ya segitu aja buat semuanya, buat Pak Oke. Izin juga. Salam podo-podo. Iya. Oke, terima kasih ya Mas Yusuf ya. Berat badannya berapa tadi, Mas? 176. Berat Berat badan badannya 85 90-an lah kayak Iya. gitu ya. Oke, sebelum kita jawab Bu Triana dari Mas Yusuf, saya ingin menjawab juga ini dalam hati Sobat RFM yang saat ini lagi bertanya-tanya dalam hati, bertanya-tanya ke tetangga juga sih, sebetulnya ke teman-teman juga. Kalau mau beli sepeda motor itu kemana sih yang paling pas, memberikan syarat yang gampang kalau misalkan kita kredit, terus memberikan angsurannya ringan juga. Ini sudah cari referensi kemana-mana, tapi masih belum menemukan jawabannya. Oke, saya kasih jawabannya. Langsung saja datang ke Suzuki Puri Sobat R yang ada di Jalan Jaya Negara 207 Embong Tekuk Tugu UKS. Mau beli sepeda motor secara cash, kredit silakan aja. Kalau mau beli kredit, Anda akan diberikan
ini angsuran yang ringan, syaratnya juga mudah, cukup fotokopi KTP suami dan istri, fotokopi KK dan rekening listrik atau PBB ya. Ini langsung Anda akan diberikan kesempatan untuk memilih sepeda motor tipe Suzuki apapun juga yang diinginkan. Ada Suzuki Next, ada Satria, ada Axelo, ada Sater, Hayate dan Suzuki Skydrive. Sobat R bisa datang ke Suzuki Puri tiap hari Minggu, hari libur tetap buka dari jam 8 pagi sampai 5 sore. Apalagi Suzuki Puri ini juga melayani servis dan penjualan spare part, terus juga didukung oleh Suzuki Finance Indonesia dan juga Adira Finance. Untuk yang ada di wilayah Sidoarjo dan Jombang, tidak perlu khawatir karena Anda juga dilayani selain wilayah Mojokerto. Kontak person, hubungi aja Mas Badrus kalau butuh informasi lebih lengkap ya di 0321698579. Atau bisa aja langsung datang ke dealer Suzuki Puri yang ada di Jalan Jaya Negara 207 Embong Tekuk Tugu UKS. Teleponnya 0321322165 Mojokerto. Oke Sobat R, kita lanjut lagi. Pertanyaan dari Mas Yusuf Randy tadi yang ada di Jombang ya, tentang berat badan 85 antara 90 ya, dengan tinggi 176. Ini asupan kalori dan lain-lainnya yang bagusnya itu seperti apa sih dengan tinggi seperti itu dan berat badan sebanyak itu? Jadi kalau dilihat Mas Yusuf tadi tingginya 176 cm ya, kemudian beratnya 85. Jadi ini kalau dilihat dari ukurannya ini sudah kelebihan, Mbak. Kelebihan berat badan. Ya. Oh iya. Jadi kalau misalnya kelebihan berat badan tapi sama saya gini ya. Sama juga kelebihan berat badan, Mbak. Jadi gini, kalau misalnya tinggi badannya 176, itu berat badan normal setidaknya itu 176 dikurangi 100 kilo, itu kan tinggal 76 ya Mbak ya. Nah 76 itu kemudian dikurangi 10% dari 76 itu, dikurangi 7 kilo lagi. Iya. Ya, berarti sekitar 69. Ya itu idealnya, idealnya seperti itu. Tapi ya ada toleransi sebetulnya. Jadi enggak itu, jadi ada juga nanti sesuaikan ada body mass index-nya. Jadi BB per TB kuadratnya itu nilainya berapa, itu nanti ini termasuk kurus, termasuk sedang atau termasuk gemuk gitu, ada ukurannya situ. Nah, jadi ini sudah kelebihan berat badan ya. Jadi kalau sudah kelebihan berat badan itu sebaiknya untuk pola makan itu manusia normal itu biasanya pola makan kalori yang dibutuhkan dalam satu hari itu sekitar 2.000 kalori. 2.000 kalori. Ya, itu 2000, cara menghitungnya seperti apa? Itu ada. Jadi tiap bahan makanan tuh ada cara menghitungnya. Jadi ada namanya AKG, angka kecukupan gizi. Ya, jadi tiap 1 gram bahan makanan tuh ada 1 gram, misalnya nasi, 1 gram itu nilai kalorinya berapa itu ada. Ya, itu ahli gizi ada yang mengukurnya dari situ. Jadi nanti kalau kita pengen ngukur sendiri itu nggak bisa? Bisa sebetulnya, ada bukunya ya. Oh gitu ya. Cuma saya nggak hafal Mbak ya. Jadi ada bukunya. Jadi kalau kita makan sekalipun itu berupa garam itu pun juga ada kalorinya. Ya, ada hitungannya. Kemudian kalau makan ikan, daging itu kalorinya berapa itu kelihatan. Jadi kan nggak selalu kuantitasnya yang besar itu yang kalorinya besar. Jadi tadi kan sempat singgung ya, kan dia kebetulan besar badannya. Kata orang kalau besar berarti yang dibutuhkan besar. Betul. Dan yang dikeluarkanmu juga besar. Iya. Tidak seperti itu? Enggak. Jadi contohnya seperti buah melon sama buah durian ya. Kalau buah melon itu ukurannya besar tapi kalorinya termasuk kecil dibandingkan durian. Durian cuma satu sedikit ya, istilahnya dagingnya berapa sih? Itu kalau dibandingkan melon ya masih besar ini buah durian. Jadi nggak harus ukurannya besar, tergantung jenis bahannya apa. Oke. Ya. Kalau misalnya dalam satu hari kita mengkonsumsi sekitar 2.000 kalori, itu kita bagi 3 kali makan ya. Jadi sekitar 500 kalori yang harus kita makan pada waktu pagi, siang juga, malam juga. Nah, kan masih ada 500. Yang 500 itu kita penuhi lewat snack ya, camilan. Camilan bisa buah, bisa kemudian makanan kecil kayak lemper atau kue gitu, bisa dipenuhi. Jadi 2 waktu
camilan. Nah, ini tadi Mas Yusuf juga tanya, kan kebetulan Mas Yusuf ini puasa ya, puasa yang sehari enggak, sehari puasa, sehari enggak, sehari puasa. Nah, ini Mas Yusuf punya kebiasaan kalau pas puasa itu nggak pakai sahur, cuma buka tok. Apakah ini sehat? Bagaimana nih Pak Mukhtar? Ya, jadi begini, tadi sudah diterangkan ya, semua sesuai dengan kebiasaan. Kalau kebiasaan seperti itu enggak apa-apa ya enggak apa-apa. Masing-masing orang enggak sama. Kalau saya hanya buka tok enggak kuat saya. Jadi kalau Pak Yusuf seperti itu enggak apa-apa ya enggak apa-apa. Jadi tubuh kita ini diciptakan oleh Allah dalam kondisi yang pandai menyesuaikan. Ya. Cuma masing-masing orang enggak sama. Ya, kalau Pak Yusuf dengan cara seperti itu bisa dan tidak sakit enggak apa-apa. Oke, Ya, gitu. kalau ya. saya enggak bisa saya. Ya, Apalagi saya Pak. Wah. Oke, jadi nggak Kemudian, masalah ya. Apakah orang besar makannya masih banyak? Biasanya begitu. Oh, Orang biasanya, kalau besar Pak. itu makannya banyak. Wah, jadi Ya. makanya Cuma- semuanya seudon nih sama saya. Berasa itu makannya sedikit loh sobat air Cuma gede. hati-hati kalau Ah. aktivitasnya, aktivitas fisik maksudnya itu jarang dilakukan. Ya jangan makan banyak-banyak Gitu gitu, ya, loh. Pak, ya. Oke deh, Pak. Tidur saja ya jangan makan banyak-banyak gitu loh. Oke, sudah ada yang telepon lagi. Kita coba angkat dulu ya Pak ya. Halo, selamat pagi. Pagi kakak. Iya, pagi juga Mas Faizin, Mas Tis. Oke, apa yang ditanyakan ini Mas? Iya, soal apa namanya yang kata orang-orang kebiasaan makan tengah malam itu. Mm-mm. Itu kan katanya ya banyak yang bilang nggak bagus itu. Mm-mm. Bagi kesehatan itu nggak baik. Lah kebetulan ini apa itu kebiasaan saya, Mbak. Oh, jam Iya, piro jadi biasa sama nek mangan? kan- Iya kan kalau apa namanya makannya sore biasanya, Pak ya. Terus tengah malam itu makan, paginya enggak. Oh, nggak sarapan ya? Iya, sampai sore baru makan itu. Sorenya baru makan. Sore makan, berarti seharian nggak makan dong? Iya kan seperti itu. Oh, gitu. Tadi Iya, tengah, ini lemu. tengah malam makan ya? Iya, Berarti kalau sehari iya sampean makan kan berapa? mau tanya soal kebiasaan makan tengah malam itu gimana? Apa benar itu nggak baik buat kesehatan? Kan kata orang kan gitu. Oke, ini berarti sampai sehari makan berapa? Kenapa? Sehari makan berapa? Berapa kali? Umumnya sekitar 2 kali, Pak. Ya itu tadi begitu pulang kerja sama tengah malam ya makannya ya. Iya. Oke. Ya, terus yang kedua soal ini, Pak, kan pernah browsing itu, Mbak ya, ke soal diet itu. Katanya ada yang gini, kalau diet itu kadang ada yang salah, terus ini apa yang berkurang ini bukan lemaknya tapi apa ya, kayak otot-ototnya atau apa gitu loh, Mbak. Jadi gini, kan ada 3 fase, Mbak. Yang pertama itu kan yang apa, yang sebelumnya itu yang gemuk gitu, Mbak ya. Terus melakukan diet itu yang mengecil, bukan apa, yang berkurang bukan lemaknya tapi ototnya atau apanya gitu loh, Pak. Tapi ototnya. Iya, terus Oke. habis apa namanya, selesai beberapa kali diet itu nantinya kaget lagi, bisa apa, kembali ke pola makan yang normal lagi. Itu kayak badannya itu kaget gitu loh, Pak. Jadi yang nambah ini apa, lemaknya nambah, ototnya nggak kuat gitu. Jadi malah tambah gemuk gitu, Pak. Iya, tambah itu gemuk ya. iya kan namanya dengan belum tentu bener, Mbak ya. Ya Oke, itu oke. gimana, itu bener apa enggak gitu. Bener enggak gitu ya? Iya, Oke. soalnya pernah nyoba dia nggak berhasil, Mbak. Kok gak kuru-kuru ngono ya? Iya. Makanya wis gak usah diet aja Wis kayak aku. tawaan nih, Mbak. Golek konco. Itu aja. Iya, gitu aja, Oke, Mbak. terima kasih ya Mas Faizin ya. Iya. Oke, Pak Mukhtar, Bu Triana, waktunya tinggal sedikit saja, jadi kita bisa jelaskan ini pertanyaan dari Mas Faizin tadi ya, yang terakhir ini, kebiasaan suka makan tengah malam. Ini banyak yang bilang nggak bagus. Apakah benar seperti itu? Soalnya Mas Faizin memang kebiasaan makannya sehari 2 kali, itu pada saat pulang kerja sore sama malam aja, seharian nggak makan. Tapi tetap lemu, Pak. Kurang lebih gambarannya seperti saya gemuknya, Pak. Sering Jadi, datang ke sini kok orangnya. begini, ya. Berkali-kali tadi saya sampaikan ya. Kalau bisa kegiatan ini rutin ya. Kegiatan tubuh ini kalau rutin ya, itu lebih sehat daripada nggak rutin ya. Yang saya katakan sebelum tidur ya, 2 jam sebelum tidur itu makan ya. Kalau Mas apa tadi? Mas Faizin? Mas Faizin ya tengah malam makan, setelah itu melakukan kegiatan enggak apa-apa.
Ya. Yang tidak boleh itu kan Habis makan tidur. ya. Energi yang diperoleh dari makanan itu enggak diserap jadi energi, tetapi jadi kumpulan-kumpulan lemak gitu loh. Gitu yang ya. jadi masalah. Jadi kalau bangun tengah malam ya, kemudian makan, setelah itu sholat tahajud misalnya, atau sholat tahajud dulu, kemudian makan, setelah itu melakukan kegiatan fisik persiapan untuk pagi hari, enggak apa-apa. Yang tidak boleh itu Habis makan tidur. Ya. Itu yang akan jadi Itu enggak diserap jadi energi, tapi jadi kumpulan-kumpulan lemak. Lemak itu kalau semakin banyak menyumbat pembuluh darah. Walaupun paginya atau nggak makan seharian tetap aja ya menjadi lemak ya. Kalau dia habis makan tidur ya, selama proses tidur itu tadi ya, itu jadi lemak ya. Kemudian kalau misalnya segera bangun ya, sisanya akan dirubah jadi energi. Gitu loh. Kalau perkara setelah itu tidak makan sampai sore ya, itu tergantung kebiasaan. Ya, kalau kebiasaan gitu tidak apa-apa, ya. Kondisi tubuh seseorang dengan orang tidak sama. Ya, ada yang bisa seperti itu, ada yang tidak bisa. Ya, ada yang biasa kayak saya misalnya, saya kalau tidur malam sedikit, saya tidak bisa tidur malam. Ya, sementara ada orang yang nggak bisa tidur kalau nggak malam. Ya. Jadi kebiasaan seseorang tidak sama. Terus berikutnya adalah diet. Soal diet ini ya, katanya kalau dietnya salah, yang berkurang bukan lemaknya tapi ototnya. Terus setelah diet juga ini kalau salah tadi ya, akan tambah gemuk dari sebelumnya. Bener nggak, Mbak Tri? Bu Tri? Ya. Begini, jadi orang diet itu yang harus diperhatikan itu yang pertama adalah porsinya, kuantitasnya. Kemudian yang kedua adalah kita harus bisa memilih waktu makan yang bagus itu bagaimana untuk menunjang diet kita. Nah, kalau misalnya tadi katanya yang berkurang itu adalah ototnya, masa ototnya mengecil. Biasanya orang mengalami otot yang mengecil atau biasa disebut atrofi itu karena pada waktu diet itu tidak diimbangi dengan olahraga. Jadi pada waktu melakukan diet, mengurangi porsi makan itu harus diimbangi dengan olahraga. Karena apa? Dengan kita berolahraga itu juga yang pertama adalah mempercepat metabolisme, kemudian juga melancarkan peredaran darah, sehingga juga akhirnya menjaga masa otot kita itu jadi tetap jadi yang berkurang itu nanti lemaknya. Ya, kalau misalnya asupan kita dikurangi, otomatis tubuh itu akan mencari, oh ini orangnya kok mengurangi makan, jadi dia akhirnya mengambil cadangan lemak yang kita miliki. Jadi lemak di bawah kulit itu yang diambil sehingga akhirnya badannya mengecil, lemaknya yang berkurang. Gitu jadi ya. harus diimbangi dengan olahraga. Gitu. Gak hanya just diet aja, tapi ada olahraganya olahraga juga untuk ini mempercepat metabolisme. Jadi makanan yang masuk itu lebih cepat dibuang gitu loh, tidak disimpan. Ya, kalau metabolismenya cepat. Ya, ini yang terakhir ada Mbak Rini dari Magersari tanya. Ini agak melenceng dikit sih, tapi ada hubungannya dengan gaya hidup sehat. Kalau kita pengen sehat kan salah satunya olahraga gitu kan. Kebetulan Mbak Rini ini habis operasi gitu. Biasanya sebelum operasi olahraganya tuh aerobik sama sit up dan hula hop. Nah, sekarang olahraga apa yang cocok setelah operasi kemarin? Ini apa ini, Pak? Jadi begini ya. Tadi berkali-kali saya katakan bahwa tubuh kita ini pinter ya. Setelah operasi ya tingkat kesembuhan seseorang dengan orang lain itu tidak sama ya. Ada orang yang cepat sembuh ya setelah operasi karena berbagai proses sehingga jahitannya bisa cepat sambung ya. Sementara orang lain enggak ya. Jadi masing-masing enggak sama ya. Nah, tubuh kita ini ya diciptakan oleh Allah itu dalam keadaan pinter ya. Pada saat kita melakukan kegiatan apa saja ya, baik itu setelah operasi maupun enggak operasi ya. Kalau kita pas melakukan kegiatan terasa tidak enak, jangan diteruskan. Berarti tubuh kita tidak cocok melakukan kegiatan seperti itu. Saya pernah melakukan itu. Pas saya diklat ya, saya tidak biasa sepak bola ya. Ada teman ngajak sepak bola coba. Tak pikir lu, wis tua-tua sepak bola. Ayo pada tua nih cong. Saya ikut sepak bola ya, kan uber-uber bola itu seworo ya. Sampai di rumah ya, itu kayak rasanya sesek gitu. Sesek gitu itu, tapi ya Allah ternyata saya tidak mampu melakukan seperti itu. Sementara orang lain yang usia saya karena dia biasa sepak bola ya tidak apa-apa ya. Jadi lakukan kegiatan di mana tubuh itu merasa enjoy ya.
melakukan ini kok enak ya, sudah itu Ya. aja. Kalau tadi kan sempat saya ngobrol sama Bu Nah. Triana, ini olahraga yang tepat untuk Mbak Rini adalah olahraga yang ringan setelah operasi, apalagi 1 bulan kan Mbak Rini ya. Itu olahraganya tadi yang peregangan sama Ya, peregangan sama jalan jalan kaki. aja, Nah, itu jadi ya Pak ya yang paling tepat ya Pak ya. Oke deh. Ya, terima Cuma kasih. begini, ya bolehlah kegiatan seperti itu. Yang penting enjoy gitu loh ya. Ya. Pelan-pelan. Kemudian kalau misalnya oh ya peregangan gini kok saya terlalu berat, ya dikurangi. Nanti kalau setelah mampu baru boleh melakukan kegiatan sesuai dengan kemampuannya. Oke, ya. Terima kasih banyak buat Bu Triana, Pak Mukhtar untuk pagi hari ini. Kita sudah ngobrolin gaya hidup sehat. Sebetulnya gaya hidup sehat ini tidak hanya masalah asupan makanan saja Sobat R, ada juga aktivitas fisik dan juga menjauhi kebiasaan merokok. Nah, karena pagi hari kita sudah ngomongin soal asupan makanan ya. Nah, untuk kedepannya kita akan tetap bicara soal gaya hidup sehat, tapi lebih ke aktivitas fisik dan juga ini ya, merokok ya, tidak merokok. Nah, sampai di sini saja Sobat R obrolan kita karena waktunya sudah tidak mencukupi. Terima kasih banyak ya Bu Triana, Pak Iya, Mukhtar. sama-sama, Mbak Sampai Ana. jumpa bulan depan.